Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amman ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah. Al-haditsus sani, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qol bainana bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tala'a 'alaina rajulun syadidun bayadith thiyabi syadidu sawadi syar la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qol sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qol fa akhbirni 'anil iman qol an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il qal fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa antara hufatal uratal ala ri'a asya'i yatatawalu fil bunyani summa talaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Artinya hadis kedua dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan atau berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya
tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi mengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Riwayat Muslim. Catatan hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya. Aminus sama, kepercayaan di langit, dan aminul ard, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminus sama adalah malaikat Jibril. Kandungan hadis yang pertama, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, kebersihan, khususnya jika menghadap ulama, orang mulia, dan penguasa. Siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap, yang kedua, kandungan kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahui, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Kandungan ketiga, jika seorang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu. Dalam hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Yang keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Kandungan yang kelima, terdapat tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tua sebagaimana Tuhan memperlakukan hamba sahayanya. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskan selama yang tidak dibutuhkan. Yang ketujuh, di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala. Yang kedelapan, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.